Halo Sobat Kampus, kali ini aku akan jelasin kenapa lulusan teknik kimia punya peran penting di dunia kerja. Nah, jadi lulusan teknik kimia merupakan kunci dari segala pengujian yang ada di laboratorium dan produk yang ada di masyarakat. Contohnya seperti teknik kimia, ya kimia lah, dasar. Kalau nggak ada jurusan kimia, nggak ada jurusan teknik kimia. Stop. Sama-sama kimianya, kok pada berantem? Daripada Sobat Kampus pada bingung, beri stop video ini buat tahu perbedaannya. Halo Sobat Kampus, kenalin, aku Muhammad Habib Tanwirul Ulum, biasa dipanggil Habib. Aku dari jurusan Teknik Kimia ITS Angkatan 2022. Halo Sobat Kampus, kenalin namaku Ardelia Faustina Kusbagio, biasa dipanggil Ardel, aku dari Teknik Kimia Angkatan 2024. Halo semuanya, aku Mufti Wendy Maulana, aku biasa dipanggil Wendy, aku dari Departemen Kimia FSAD. Halo teman-teman semua, kenalin aku Aisyah Putri Dini dari Departemen Kimia Angkatan 2022. Kenalin, aku Galih Kusna Ramadhani, bisa dipanggil Galih dari jurusan Teknik Kimia Industri. Oke, kenalin aku Hafid Amali, bisa dipanggil Hafid atau Hapet, aku juga dari Teknik Kimia Industri. Teknik kimia adalah sebuah ilmu keteknikan gitu ya, yang mempelajari tentang bagaimana mengolah dari proses bahan mentah menjadi produk jadi. Nah, disinilah peran dari jurusan teknik kimia adalah bagaimana kita menilai, mengevaluasi, dan juga bagaimana memproses dari setiap unit tersebut dengan seefisien mungkin. Oke, kalau dari jurusan kimia sendiri nih ya, kita tuh belajar mengenai materi ya Wendy ya? Iya, bener banget. Kita belajar tentang materi, kemudian struktur, sifat, serta perubahan dan interaksi materi itu sendiri. Sekali, jadi kayak reaktivitas, terus zat-zat yang ada di dunia ini ya Wen. Nanti kalau lulus, jadi punya gelar apa? SSI teman-teman. Sarjana Sains. Nah, jadi kita sebenarnya lebih banyak belajar tentang fisika sih Mas ya. Juga belajar tentang proses di industri, terus pengolahan limbah, kita belajar juga tentang keselamatan kerja. Jadi memang fokus kita itu bukan di terkait analisa di kimianya, tapi lebih di analisa terkait proses-proses di industri. Nah, selain itu, kita juga belajar termodinamika, mekanika fluida, dan matkul-matkul tentang proses di industri tersebut. Kalau dari kita dapatnya tuh STRT, jadi dapatnya Sarjana Terapan Teknik, gitu loh. Faktanya teman-teman bahwa 80%, sekitar 80% materi yang kita pelajari di teknik kimia adalah berhubungan dengan pendalaman ilmu fisika dan juga matematika gitu. Tapi di awal-awal tuh kayak kimia, matematika, sama fisikanya tuh masih imbang. Terus mulai ke semester 2 udah ada ketemu sama termo, itu baru kerasa fisikanya tuh kayak banyak banget sih. Di kimia murni sendiri ya teman-teman, itu ada beberapa pembidangan nih. Nah, ada kimia organik, kimia anorganik, biokimia, ada kimia fisik, ada kimia analitik juga, dan juga ada bidang dasar yaitu kimia fundamental atau kimia dasar. Jadi kita belajar hampir semuanya ya. Kita mempelajari hubungan ilmu kimia dengan bidang ilmu yang lain, ilmu terapan maupun ilmu eksak. Kadangkala nih di ilmu pengetahuan itu disebut Center of Science. Jadi pusat ilmu pengetahuan, karena kita penghubung antara ilmu terapan dengan ilmu eksak maupun ilmu eksak antar ilmu eksak juga bisa. Di semester-semester awal itu kita belajar kimia dasar, kayak kimia analisa, kimia organik. Nah, itu memang kita dapat kimia-kimia dasar untuk menunjang di mata kuliah semester selanjutnya. Nah, masuk di semester 3 dan 4 itu kita lebih banyak dapat di fisika. Mungkin yang belum Kusno dapetin juga itu ada proyek inovasi. Nah, mulai dari semester 5 masih. Semester 5. 4 deh, 4 kita PI 1. Ya, jadi semester 4 tuh kita ada proyek inovasi 1, itu jadi kita kayak ngedesain sebuah pabrik lah.
Kalau aku sendiri, aku masih baru mau masuk semester 4, aku udah melaksanakan baru 5 praktikum. Yang di semester 1 itu ada fisika dasar sama kimia analisa. Semester 2 ada kimia organik sama kimia fisika, dan semester 3 ada mikrobiologi. Nanti di semester 4 akan ada tambah 3 praktikum lagi, OTK, KNTK, sama TMP. Untuk keseluruhan praktikum yang ada di teknik kimia sendiri ada total 9 praktikum teman-teman. Jadi seperti yang apa yang disampaikan bahwa ada yang pertama, ada kimia organik, ada kimia analisa, kemudian juga ada transfer momentum panas, operasi teknik kimia 1, 2, dan juga 3. Terus juga ada mikrobiologi, serta juga komputasi numerik teknik kimia. Praktikum yang paling seru itu praktikum apa sih? Dari aku, yang terakhir sendiri sih, mikrobiologi menurutku seru karena kan kita mengamati bakteri-bakteri itu kayak seru. Ternyata ada nih makhluk hidup yang kecil-kecil, terus kita ngamati koloni-koloninya, kayak gitu. Terus yang seru, pengalaman seru, nggak seru sih. Kayak kadang ada yang mecahin alat, terus kayak yang pas mikrobiologi tuh banyak yang mules karena kan bakteri E. coli kan, itu bisa mules, jadi hati-hati banget, harus hati-hati banget. Praktikum sendiri ya teman-teman, itu dari semester 1 kita ada 1 praktikum, semester 2 ada 1 praktikum juga, semester 3 ada 1 praktikum, terus semester 4 ini baru yang banyak ya, Iya, ada benar. 4 praktikum Ada ya. 4 praktikum. Lalu semester 5 itu juga ada 4 praktikum teman-teman. Banyak, terkesannya banyak teman-teman, tapi kalau dijalanin sih banyak juga. Enggak, lumayan lah. Teknik industri itu karena kita basicnya di vokasi ya, dan kita D4, kita sarjana terapan, jadi kita lebih banyak buat prakteknya ya. Prakteknya. Ya, jadi kita 60-40 lah ya kita Iya. praktikum. Kalau dari semester 1 sampai 3 dulu nih ya, aku itu dapat 10 praktikum. 10 semester praktikum. Aku 1 sampai 5 itu dapat 14 praktikum. 40-an SKS lah ya. Ya, itu seru kok teman-teman. Asik banget. Lulusan teknik kimia itu luas banget gitu. Bahkan dari maba sampai saat ini aku semester 6 selalu dibilang bahwa lulusan teknik kimia itu luas. And it's kind of true gitu, bahwa lulusan teknik kimia itu bisa di mana aja. Bisa sebagai safety engineers, sebagai process engineering, juga bisa juga di berbagai company gitu ya. Bahkan bisa di bidang bisnis, politik gitu ya. Itu juga banyak ya alumni kita yang berkecimpung di dunia politik, kementerian gitu ya. Artinya di sini kesempatan yang sama yang bisa kita dapatkan sebagai lulusan teknik kimia, di mana kita bisa memperoleh prospek kerja yang bagus, yang luas juga gitu ya. Kalau pengalamanku sendiri itu kita bergeraknya di bidang riset kebanyakan. Kita risetnya di banyak bidang ya. Tadi kita sebutin ada 5 bidang. Kemudian riset kita tuh bermacam-macam, dan fun fact-nya lagi di jurusan kimia ini kita di ITS ini merupakan jurusan dengan profesor terbanyak. Jadi kita di kimia ini hampir bertemu profesor setiap hari. Kita diajar profesor juga, dan fokus pengabdiannya juga banyak, ke masyarakat juga ada, ke bidang akademiknya juga ada. Kita tuh lebih fokusannya lewat penelitian atau riset ya. Penelitian dan riset kita itu. Jadi kita nggak langsung ke Terjun masyarakat, ke terjun. Tapi kita melalui penelitian dan riset. Misal namanya dikit nih, kalau kita ngomongin ke teknik kimiaan, biasanya tuh nggak terhindarkan dari namanya limbah. Iya, benar tuh. Jadi kita tuh bisa mengolah limbah yang ada di masyarakat, di mana masyarakat ini banyak merasakan lah kayak permasalahan limbah yang ada di masyarakat, bahkan di industri. Ya, jadi kita sangat dekat dengan hal itu. Mungkin kita bisa melakukan efisiensi. Sedikit fun fact dari aku sendiri bahwa sebelum pada saat maba, aku sendiri lolos di 3 jurusan, kimia, teknik kimia saat ini, dan juga teknik kimia industri. Jadi ketiganya berhubungan sama kimia gitu ya. Nah, dari situ aku coba cari referensi bagaimana apa sih yang membedakan dari ketiga jurusan tersebut. Di situ aku coba buat ikut job fair. Di mana di job fair tersebut aku menemui salah satu plant manager dari suatu company. Kemudian aku tanya kepada beliau bahwa kenapa harus teknik kimia gitu. Dan beliau menjawab bahwa lulusan teknik kimia itu
adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir yang sangat baik gitu ya. Di jurusan kimia ITS ini banyak banget keunggulannya. Salah satunya yang seperti disebutkan Wendy tadi, di jurusan kimia ITS tuh banyak banget profesornya ya, Wen. Benar. Terbanyak di ITS. Jadi sungguh sangat prestisius ya, toh. Di luar dari itu semua teman-teman, kimia ini dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Dari kita bangun tidur, melakukan aktivitas, kemudian kembali tidur, itu kita Semuanya itu ada kimia. iya dekat dengan ilmu kimia karena kita tiap hari minum air ya, Is. Benar. Kita makan, itu pasti akan ada zat-zat kimianya loh. Iya, termasuk kita berbicara sekarang ini di mulut kita juga sedang diproduksi enzim yang dari itu juga dipelajari di kimia, teman-teman. Untuk fasilitas sendiri sih kita untuk instrumen ya. Kalau instrumen kita juga udah bisa pengujian di kimia. Kita juga punya lab instrumentasi. Dan fun fact-nya juga di jurusan kimia ini kita dibagi 2 prodi. Oh iya betul banget. Yaitu prodi kimia itu sendiri dan satu-satunya prodi di Indonesia yaitu Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia. Jadi fokusnya itu lebih ke analis kimia, nanti kerja di industri. Kenapa harus masuk teknik kimia industri? Nah, Industri. karena gini, mungkin dari teman-teman tuh yang pasti kan dari yang mungkin masih SMA ya, masih SMA tuh masih bingung nih mau masuk jurusan apa. Kayak wah aku tuh tertarik di mata kuliah terkait ilmu pengetahuan alam kayak fisika, kimia, perhitungan. Nah itu teknik kimia industri itu bisa menjadi opsi utama untuk kalian masuki karena di sana itu bisa mengembangkan minat kalian di mata kuliah tersebut. Oke, mungkin pesanku buat teman-teman semua yang sedang berjuang gitu ya, yang mau masuk kimia, teknik kimia, atau teknik kimia industri. Apapun itu jurusan yang mau kalian masuki gitu ya. Yang penting kalian tahu satu hal, bahwa apa yang kalian minati ketika di SMA ya. Sehingga kalian bisa mengembangkan itu di dunia perkuliahan. Kalau dari aku, lebih ke kenali dulu jurusan yang akan kalian masuki biar nggak salah jurusan. Kalau kalian udah kecemplung juga, jalani aja karena semua itu pasti berlalu. Dan teknik kimia sebenarnya tepat buat kalian yang emang suka studi fisika, kimia ataupun matematika. Kalian bisa banget masuk ke teknik kimia karena emang prospeknya yang luas banget. Itu dari aku. Jadi buat teman-teman di sini yang masih berjuang dalam SNBT, SNBP ataupun di jalur lain, itu jangan pernah patah semangat. Kayak aku tuh bener-bener bersyukur banget kimia ITS tuh bisa jadi tempat aku untuk berkembang dan juga belajar sampai sejauh ini. Jangan takut, jangan ragu masuk kimia. Jadi Kita tunggu ya, kita tunggu di di kimia kimia, ITS. kita tunggu teman-teman ketemu kita di lab mungkin atau ketemu kita di departemen kimia ITS. Jadi buat teman-teman yang SMA, SMK yang bingung mau kuliah atau melanjutkan kemana, teknik industri itu pilihan yang sangat tepat ya Mas ya. Iya, teknik industri menjadi opsi utama bagi kalian untuk melanjutkan studi. Karena apa Mas Ahmed? Karena yang pertama kita punya fasilitas yang bagus, prospek kerja yang oke. Oke. Kemudian Track record dari alumni yang nah itu. sangat luar biasa. Dan ini juga Mas, dari departemen kita tuh punya prestasi yang Iya, nggak Gacor kalah lah. gacor-gacor ya. Banyak. Kalau mungkin dari teman-teman tahu itu ada namanya PKM ya. Putra Tunggal Nasional itu DTK itu penyumbang proposal untuk kompetisi itu yang terbanyak. Salah satu yang terbanyak gitu. Jadi bagi kalian yang tidak hanya ingin belajar tapi ingin berprestasi, itu bisa bisa banget. di teknik kimia industri.